Kita mau bicara tentang racun yang ketiga. Sepanjang bulan ini saudara kita udah bicara tentang iri hati, udah bicara tentang angkuh, dan kita mau bicara tentang mengeluh hari ini, sesuatu yang tampaknya tidak terlalu berbahaya, tampaknya biasa saja. Mari kita buka dulu firman Tuhan dalam Ratapan 3, ayat 21-40. Mari saudara buka Ratapan pasal 3, ayat 21-40. Saudara boleh buka di handphone saudara, dan kalau saudara tidak bawa Alkitab, saudara boleh nyontek di kanan kirinya. Ratapan pasal 3, ayat 21-40. Agak panjang hari ini saudara. Tapi biarlah kita baca ini perlahan-lahan, meresapinya sehingga kita dapatkan banyak kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ratapan 3, ayat 21-40. Ayat 21, mulai dari Bapak Ibu. Ayat 22 akan saya yang bacakan. Demikian bergantian sampai selesai saudara. Ratapan 3, ayat 21. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Sudah, saudara, sampai di situ. Oke. Dan firman Tuhan ini sungguh menarik kalau kita baca secara lengkap, saudara. Dan nanti kita bakal lihat tentang apa yang terjadi di dalam kitab Ratapan, bagaimana situasinya. Tapi yang pertama adalah waktu kita bicara soal mengeluh, sesungguhnya setiap hari, setiap orang pasti pernah mengeluh, betul nggak? Betul? Sadar atau nggak sadar, kita mengeluh tentang banyak hal. Kita mengeluh tentang macet di jalan, contohnya. Kita mengeluh tentang panasnya cuaca atau dinginnya cuaca. Kita mungkin mengeluh tentang pasangan atau anak-anak kita. Kita mungkin mengeluh tentang makanan yang dihidangkan di atas meja. Ya kan, sesuatu yang orang tua paling nggak suka. Kalau kasih anaknya makan, lalu dia ngomong apa? Makan apa ini? Ini lagi yo. Dan ada orang-orang yang mengeluh tentang beban pekerjaan yang harus mereka tanggung. Atau ada juga yang mengeluh waktu lihat kaca, bercermin, lalu mengeluh. Begitu lihat kaca, ngomongan pertamanya adalah apa? Aidah. Gitu. Lalu ingat-ingat 10 tahun, 20 tahun yang lalu, bagaimana langsingnya mungkin tubuh kita. Ya, jangan terlalu tarik nafas panjang, saudara. Tapi kapan sih manusia itu belajar mengeluh? Dari sejak dia belajar ngomong, betul nggak? Dari sejak bayi udah bisa ngomong, dia bakal mengeluh. Anak-anak mengeluh tentang hal-hal yang bagi kita nggak masuk akal. Contohnya tentang, misalnya, ada 2 anak kakak beradik, dikasih makan apel. Apel dipotong-potong, ditaruh dalam satu piring, lalu mereka makan sampai habis. Sesudah habis, mamanya bakal panggil dia, Koko, tolong bawa piringnya ke tempat cuci piring. Lalu dia bakal ngeluh. Ngeluhnya apa? 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 Nggak dengar? Apa? Ngeluhnya? Kenapa harus aku? Kan dedek juga makan. Kenapa nggak dedek? Kenapa harus aku? Dan itu jadi sesuatu yang kalau kita lihat kesannya, kok bisa gitu ya mikirnya ya? Tapi memang faktanya, kita mengeluh dalam banyak hal. Dan kita pikir mengeluh adalah cuma sekedar ngomong, tidak berbahaya. Betulkah demikian, saudara? Ternyata nggak juga. Mengeluh ternyata bisa menjadi racun yang bisa mengaruhi kehidupan kita.
Mengeluh jelas mempengaruhi emosi kita. Dan yang mungkin kita belum sadari adalah mengeluh bisa menjadi racun bagi pertumbuhan rohani kita, saudara. Mengeluh bisa melemahkan jiwa kita dan melemahkan iman kita, sehingga kita tidak mampu melihat Tuhan itu hadir dan berkarya di dalam hidup kita. Sampai kapan, saudara, sikap mengeluh dapat jadi racun bagi pertumbuhan rohani kita? Yaitu kalau kita mengeluh sampai seperti kita itu menyangkali kehadiran Tuhan. Izinkan saya bertanya, saudara, kalau kita ngeluh tentang sekedar, hari ini panas banget, boleh nggak? Boleh saja, betul? Kalau sekedar kita mengeluh tentang, aduh, hujan terus, jadi jemuran nggak kering-kering, bahaya nggak? Atau biasa saja? Boleh? Boleh? Kalau kita mengeluh di dalam doa kepada Tuhan tentang orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang memfitnah kita mengeluh kepada Tuhan, boleh nggak? Ayo jawab lebih yakin dong, saudara. Boleh nggak? Boleh? Boleh, tentu saja, betul? Lalu apa yang nggak boleh? Waktu kita mengeluh, sampai kita tuh menyangkali kehadiran Tuhan. Waktu akhirnya sampai membuat keluhan kita itu, kita mengeluh bukan kepada Tuhan, tetapi mengeluh tentang Tuhan. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, bisa dengan sangat cepat, keluhan kepada Tuhan dapat bisa berubah menjadi keluhan tentang Tuhan. Dan waktu itu terjadi, racun itu dapat mempengaruhi iman kita, pertumbuhan rohani kita. Padahal kita percaya bahwa Tuhan itu maha hadir, betul? Dia hadir dalam berbagai situasi. Dia hadir dalam peristiwa yang baik, dia hadir dalam peristiwa yang bagi kita buruk. Tuhan hadir dalam musim panas, dia hadir dalam musim dingin. Tuhan hadir waktu kita merasakan kemenangan, dan Tuhan hadir waktu kita merasakan kekalahan. Dan ini menarik, saudara, kita kembali ke firman Tuhan, ayat 21. Dia berkata, aku akan berharap kepada Tuhan. Tapi ayat itu dimulai dengan satu kata, tetapi. Meskipun ada banyak hal yang terjadi, aku mau perhatikan yang ini. Inilah yang bakal buat aku berharap. Kita mulai dengan kata tetapi dulu. Tetapi itu bicara tentang sesuatu yang berlawanan dengan keadaan, betul? Dia bilang, aku mau percaya Tuhan. Aku mau berharap kepada Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di belakang. Apa yang terjadi, saudara, dalam Ratapan 3? Dalam kitab Ratapan, sepanjang kitab itu bicara tentang Nabi Yeremia bersama dengan orang Israel, itu diangkut sebagai tawanan, diangkat daripada kota mereka, pergi ke Babel untuk jadi budak. Mari kita bayangkan seperti ini, kita semua diangkut secara paksa, diculik, dari kota Palembang, misalnya pindah ke kota Batam. Dan di sana, kita harus kerja, dipaksa kerja, dan hasilnya itu untuk orang lain. Apa yang kita rasakan? Bayangkan, kalau kita dihina di sana, dipukul setiap hari, dan bisa dipindahkan dari tuan ke tuan dengan harga yang sangat murah. Bayangkan, kalau kita istirahatnya kurang, makannya kurang, kerjanya banyak. Apakah tidak mungkin kita bakal mengeluh? Karena kan kita pengennya apa? Kita pengen kalau bisa istirahat banyak, makan banyak, kerjanya sedikit. Ya kan? Semua orang pengen begitu. Tapi seringkali kan terjadi kebalikannya. Istirahat kita kurang, makan kurang, dan kerja terlalu banyak. Nabi Yeremia, saudara, kalau kita baca di ayat 15, 16, 17 sebelumnya, dia berkata demikian, bahkan sampai dia berkata demikian. Aku kenyang dengan kepahitan. Minuman rasanya pahit, saudara. Dia bilang giginya remuk gara-gara makan batu kerikil. Dan dia katakan, dia ngomong begini, aku cerai. Bukan dengan istri, bukan dengan suami. Dia berkata, aku cerai dengan kesejahteraan. Yang artinya, ya tentu saja hidupnya sangat susah lagi. Dan kita berpikir kalau situasi begitu susah, adalah wajar kalau kita mengeluh. Kita mungkin berpikir bahwa, kalau situasinya baik-baik saja.
Kita nggak mungkin ngeluh. Tapi betulkah demikian? Karena kita punya contoh di Alkitab. Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, dengan tangan Tuhan yang kuat dikatakan, mereka pergi keluar. Mereka mengalami mukjizat banyak, betul nggak? Mereka bisa menang lawan tentara Mesir yang begitu kuat dengan tentara kudanya. Mereka nggak lakukan apapun. Mereka begitu sukacita. Setiap hari mereka mengalami mukjizat. Mereka makan roti yang katanya jatuh dari sorga. Mana mereka makan. Dan mereka nggak perlu kerja, dapat makan. Enak nggak begitu saudara? Ada yang mau? Nggak perlu kerja, dapat makan. Tiap pagi bangun, di depan sudah ada roti. Mereknya mana? Dari sorga. Saudara. Enak banget kan? Tapi apakah lalu kita berpikir, oh keadaan begitu baik, ya sudah, berarti kita nggak bakal ngeluh. Ternyata orang Israel ngapain? Ngeluh. Ngeluhnya apa? Ay, bosen Tuhan, makan ini terus. Dekat yang lain apa? Daging ada enggak daging? Dibakar kayak ayam bakar, atau babi asap, atau kue tiaw gitu ya. Boleh nggak? Ternyata mengeluh juga. Kita berpikir kalau kita ngerasakan Tuhan itu hadir setiap hari bersama dengan kita. Kalau kita lihat Tuhan itu ada di samping kita setiap hari, kita nggak bakal ngeluh. Kita berkata, oh Tuhan cukup bagi kita. Tapi ternyata bangsa Israel, mereka sekali lagi mengalami Tuhan setiap hari. Mereka lihat tiang awan dan tiang api. Mereka tahu Tuhan mereka ngobrol dengan mereka lewat Musa. Tapi apakah bagi mereka itu cukup? Situasinya begitu bagus, mukjizat terjadi setiap hari, Tuhan hadir setiap hari. Lalu apakah mereka nggak ngeluh? Mereka ngeluh juga. Mereka berkata, oh Tuhan yang kayak gitu nggak cukup. Lalu mereka bikin apa? Lembu emas. Saudara masih ingat cerita itu? Saudara masih ingat cerita itu? Ayo semua kumpul perhiasan, semua kumpul barang, lalu mereka lelehkan, mereka bangun patung, lalu mereka sembah patung itu. Dan itu terjadi dalam apa? Dalam situasi yang sangat baik mereka alami. Kembali ke Yeremia. Mengapa Yeremia bisa berkata kepada Tuhan, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Ini aku mau lihat. Bukan penderitaanku, bukan susahnya hidupku, bukan keadaanku yang sulit. Yeremia ngomong begini, ratapan 3, sesuatu mungkin ayat yang saudara sudah sering saudara dengar. Dia berkata, aku percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Berkat Tuhan itu nggak bakal habis-habis. Bakal selalu baru, tiap pagi aku bakal nikmati berkat Tuhan. Dia memilih untuk bisa percaya Tuhan di tengah kondisi yang sulit, karena dia juga tahu apa? Daripada mengeluh, membuat kita jadi lemah. Daripada mengeluh, membuat hati kita jadi kotor. Percaya Tuhan malah bakal menguatkan kita dan memulihkan kita. Amin. Saudara, situasi bagi setiap kita hari ini itu beda-beda. Betul. Ada yang sedang baik-baik saja dan kita mengeluh. Ada yang sedang susah, sangat susah dan kita mengeluh. Tapi ingat baik-baik, jaga hati kita supaya kita mengeluh kepada Tuhan tidak berubah menjadi mengeluh tentang Tuhan. Amin? Amin? Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan hati-hati ngeluhnya. Oke. Dan kapan mengeluh bisa jadi racun bagi iman kita, pertumbuhan rohani kita? Waktu kita sadar bahwa keluhan itu keluar karena sesungguhnya padahal Tuhan hadir untuk kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nyanyi, Tuhan itu hadir. Kita percaya dia Immanuel. Tapi ada banyak masa, momen, di mana seharusnya kita mengandalkan Tuhan,
tapi kita memilih untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ayat 26 sampai 36, saudara, menarik kalau saudara perhatikan di situ dikatakan yang pertama adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Namun kalau kita baca 27 sampai 36, apakah baik kalau kita punya beban hidup yang berat? Baik nggak, saudara? Rasanya nggak baik. Betul? Apakah baik kalau kita ditampar orang, dicerca orang, difitnah orang? Rasanya nggak baik. Setuju? Apakah baik kalau kita itu mengalami kesusahan, ketidakadilan? Rasanya kita yang nggak baik. Apakah baik waktu hak kita dirampas orang, kita diinjak-injak orang, dilecehkan, direndahkan? Rasanya tidak baik. Lalu mengapa firman Tuhan berkata adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan? Karena Tuhan juga tahu, waktu kita mengalami semua situasi buruk ini, kita gampang untuk terdorong untuk, oke deh, kayaknya Tuhan terlalu lambat kerjanya, aku nggak mau diam, aku mau bales dulu, aku mau jawab dulu, aku mau ajukan keluhan dulu. Firman Tuhan 26, kita bisa merasakan adalah baik untuk menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bisa kita lakukan kalau kita ingat ayat 25-nya. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pertanyaannya sekarang adalah begini, apakah jiwa kita latih untuk mencari Tuhan atau tidak? Apakah setiap kali kita punya keluhan, kita difitnah orang, dicerca orang, mengalami ketidakadilan, mengalami sakit hati, mengalami kesakitan yang lain, apakah kita terlatih untuk jiwa kita tuh mencari Tuhan lebih dulu, atau kita pengen tangan kita yang gerak dulu? Karena sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pasti maka semua beban, cercaan, ketidakadilan, direndahkan orang, bakal terlalu berat untuk kita tanggung sendiri, dan kita nggak bakal bisa diem. Betul? Betul? Dan kita tahu sebenarnya, kalau kita andalkan kekuatan kita, yang kita bisa lakukan cuma hal-hal yang tidak bakal Tuhan senang. Betul nggak? Adakah momen-momen di mana saudara benar-benar sakit hati dengar orang ngomong apa, lalu saudara mau ngomong kasar? Ada nggak, saudara? Ada? Ada yang ngalami dalam minggu ini? Saudara? Ada yang pesan makanan di restoran, lalu ngerasa pelayan restorannya sangat tidak sopan? Ada? Ada saudara yang bawa mobil, keluar dari parkir, lalu ngerasa tukang parkirnya kok, apa ya halusnya ya? Kurang ajar. Lalu saudara terdorong untuk ngomong kasar. Apakah saudara mengalami saat-saat di mana saudara benar-benar nggak kuat lagi, sakit hati, dan rasanya saudara mau balas orang? Sejujurnya, kalau kita nggak melatih jiwa kita untuk selalu mencari Tuhan, untuk berdiam diri, maka kekuatan kita hanya akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senangi. Tuhan mau kita mencari Dia. Yang artinya kita mengakui kita itu terbatas, dan Tuhan itu bisa diandalkan. Tuhan mau kita mencari Dia, yang artinya kita berharap kepadanya. Bukan siapa yang ada dalam kontak handphone kita, atau materi apa yang kita punya. Tuhan mau kita mencari Dia, supaya kita rendah hati, sabar, menanti Tuhan bertindak. Sungguh-sungguh melakukan ini, percaya bahwa kalau kita harus terdiam,
Balikin tolong. Harry. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan diam, meskipun kita itu terdiam, saudara. Kita bisa diam, tapi kita percaya Tuhan tidak akan tinggal diam waktu segala sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Amin? Amin? Ketika kita nggak balas orang, ketika kita dengan berhati belajar mengampuni orang lain, dan ketika kita mengeluh kepada Tuhan, bukan tentang Tuhan, kita bisa percaya begini, oke, Tuhan suruh aku diam, Tuhan berkata adalah baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita percaya begini, aku diam, Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin? Amin? Dan itu bakal membuat apa? Membuat kita tidak mengingkari bahwa Tuhan itu benar-benar hadir buat kita. Kita udah percaya bahwa Tuhan bakal bertindak tepat waktu. Meskipun kita merasa kita perlu sabar, diam, menanti pertolongan Tuhan. Saya menulis satu kalimat 5-6 tahun yang lalu. Saya percaya begini. Kewajiban kita adalah untuk menaati perintah Tuhan. Betul? Dan waktu kita lakukan itu, kalau dipikir-pikir, sejujurnya, secara manusia kita bakal banyak rugi. Kita nggak bakal puas hati. Lebih puas kalau mukul orang, kalau maki-maki orang, kalau balas dendam, itu lebih puas. Saya juga sama, saudara, terus terang. Perasaan saya juga sama. Termasuk kalau lagi nonton film. Ada orang jahat banget. Saya pengen cepet-cepet tunggu akhirnya sampai orang jahat ini kira-kira gimana lah matinya. Walaupun itu cuma penghiburan di dalam film, di dunia nyata kan kita nggak mungkin. Betul nggak ya? Tapi kan ada rasa puasnya, betul? Jadi, kewajiban kita adalah menaati perintah Tuhan. Dan pembalasan adalah haknya siapa? Haknya Tuhan. Dan kita bisa diam, tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Waktu Tuhan berkata, hati-hati mengeluh. Jangan sampai itu jadi racun bagi kita. Jangan sampai itu berubah jadi mengeluh kepada Tuhan, berubah jadi mengeluh tentang Tuhan. Mari kita jaga terus hati kita untuk terlatih jiwa kita selalu mencari Tuhan. Setuju? Setuju? Yang terakhir, saudara, ini yang menarik, ayat 39-40. Ini penutupnya. Firman Tuhan berkata, ayat 39, mengapa orang hidup mengeluh? Firman Tuhan berkata, kalau mau benar nih, boleh mengeluh. Dan ini yang mungkin paling jarang kita lakukan. Padahal ini yang paling benar. Ayat 39 berkata, mengapa orang hidup mengeluh? Kalau mau mengeluh, biarlah setiap orang mengeluh tentang apa? Dosanya. Betul? Saudara pernah mengeluh tentang dosa saudara? Lakukan lebih sering. Nah itu yang benar. Sehingga ayat 40 berkata, sehingga kita bisa menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Sebab kalau kita nggak lakukan itu, kalau kita banyak mengeluh tentang yang lain, selain dosa kita, sekali lagi, mengeluh bakal menjadi racun bagi pertumbuhan rohani kita, melemahkan iman kita, membutakan mata rohani kita, sehingga kita bisa lupa Tuhan itu hadir dan karyanya sesungguhnya sangat nyata dalam hidup kita setiap hari. Amin? Amin? Mari saudara, saya kasih saudara waktu sebentar. Berdoa pribadi kepada Tuhan. Pagi hari ini.
Mari. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang sempurna di ruangan ini. Saya juga tidak. Mari kita bersama-sama ambil waktu mengeluh kepada Tuhan tentang dosa kita. Minta Tuhan menolong kita. Dengan dosa ini, Tuhan tolong aku mampu menang dari dosa yang terus aku gagal atau bahkan masih terus aku nikmati. Tuhan, kami bawa kepada Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan dosa kami. Kami mau mengeluh tentang itu. Karena kami tahu ini menyedihkan buat hati kami. Dan juga dosa kami membuat Tuhan juga sedih. Karena Tuhan mau yang terbaik buat kami. Dan dosa tidak mengeluarkan yang terbaik dari hidup kami. Biarlah Tuhan, kami terus percaya kepada anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang kami. Tuhan selalu mengampuni kami. Tuhan beri kepada kami anugerah demi anugerah. Kami percaya Tuhan itu setia. Dan kami bisa terus mengeluh kepada Tuhan. Dan tidak mengeluh tentang Tuhan. Sertai kami Tuhan. Pulihkan kami dari dosa kami. Buat kami menang. Buat kami merasakan anugerah Tuhan yang hebat. Dan bila kami hidup, memperlihatkan bahwa kami sungguh menyadari, menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Ini kami Tuhan Yesus, tentu kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.